wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys. Kali ini saya berkunjung ke sebuah desa di daerah istimewa Yogyakarta. Desa ini sangat luar biasa dan sangat mandiri. Di belakang saya balai desa miliaran, dan itu bukan dari dana desa, dari APBN, APBD. Ini murni usaha desa itu sendiri. Seperti apa ceritanya? Ikuti wawancara saya dengan Kepala Desa Srimulyo, Yogyakarta. Selamat siang, Pak. Siang, Mas. Ya, izin Bapak, saya berkunjung ke Desa Srimulyo. Terpana, ini pendopo desa terbaik di Indonesia dengan mempertahankan khas pendopo. Banyak teman-teman yang sudah berinovasi, ada yang mirip istana, ada yang gedungnya mirip gedung putih di Amerika. Ya Pak, tetap mempertahankan itu. Diceritakan sejak awal ide ini muncul dan bisa mandiri Anda sejauh. Terima kasih, Mas. Jadi kami terpilih menjadi Kepala Desa Srimulyo di tahun 2013 dengan mengusung sebuah visi. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Srimulyo mandiri dan sejahtera berbasis budaya Nusantara. Budaya Nusantara itu maksudnya apa? Maksudnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Itu kita yakini pertanian peternakan di kawasan ini harus kita kembangkan. Kemudian tidak cukup itu, kita juga harus membangun potensi yang ada di desa ini. Yang pertama adalah pembangunan desa wisata. Kemudian wisata itu ruhnya adalah budaya, sehingga kami pun juga harus merawat dan menjaga serta mengembangkan nilai tradisi budaya yang ada di desa ini. Nah, desa yang bagus itu yang desa yang mandiri budayanya. Nah, kemudian wisata budaya inilah yang kita kelola, kita munculkan 19 destinasi wisata yang ada di Desa Srimulyo ini dengan kekuatan gotong royong. Kemudian tradisi budaya yang sudah berkembang ini kita tata. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk membangun ini, maka yang menjadi fondasi adalah tata kelola administrasi pemerintahan yang baik. Nah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah menyatakan Srimulyo memenuhi syarat itu, terbukti dengan menangnya lomba desa di tahun 2019. Kami juara nasional di regional 2. Nah, setelah itu kami banyak dikunjungi oleh desa-desa yang ada di Indonesia. Sampai hari ini kami sudah ada 33.000 desa yang berkunjung. Besok pagi dari Deli Serdang, besoknya lagi dari Sumatera Selatan, dan seterusnya. Setiap hari hampir ada kunjungan. Dan ini kita tangkap peluang ini dengan kita mengumpulkan kontribusi yang mereka berikan kepada kami. Nah, sebagian kami tabung, sebagian kami pakai untuk menanggapi tamu-tamu maupun untuk akomodasi. Nah, dari hasil tabungan 4 tahun inilah kami terkumpul 4 miliar. 4 miliar ini yang kami gunakan untuk membangun kantor yang baru. Dan ini terus bertambah, artinya kami ya, itu ya, pendapatan murni ya? Pendapatan murni dari teman-teman desa berkunjung. Dan desa itu yang ada, desa itu yang berkunjung tidak cukup hanya sehari. Mereka minta 2 hari, 3 hari, dan bermalam. Nah, inilah kami senang karena apa? Kami bisa berbagi pengalaman. Sebenarnya kami belum bagus, kami tetap masih berbenah. Cuman dengan ketemunya teman-teman ini, maka kami akan semakin punya kekayaan pengalaman untuk membangun desa dari berbagai pelosok. Oke, jadi memang Bapak ini yang pertama adalah potensi harus dimaksimalkan ya. Jadi potensi itu kemudian menjadi pendapatan asli desa. Dimana desa kemudian luar biasa, luar biasa saudara. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, Pak Lurah tadi, dapat kita membayangkan bagaimana Desa Srimulyo telah berbenah. Dia tidak hanya bergantung kepada dana desa, tidak hanya bergantung kepada ADD, tetapi Desa Srimulyo terus berupaya bagaimana PADES, pendapatan asli desa, menjadi luar biasa. Coba kita akan tanyakan bagaimana dia punya istana megah semacam ini, Desa Srimulyo. Pak, gimana ceritanya istana ini, Pak? Nah, dari uang yang kita kumpulkan dari kontribusi teman-teman desa yang berkunjung,
secara bertahap kami beli kayu jati kampung yang itu adalah milik masyarakat. Pada saat mereka akan menyekolahkan anaknya, biasanya mereka jual kayu itu. Kita beli 1 batang, 2 batang, 3 batang, kita kumpulkan. Nah, setelah terkumpul bisa kita setting untuk membangun satu joglo ini kami bangun. Nah, joglo ini habisnya 1,2 miliar dengan ukuran 19 kali 21. Semuanya kayu dari kayu jati dan kami kembalikan arsiteknya memang arsitek Jawa. Karena apa? Nggak tertarik istana seperti yang lain? Nah, istana tertarik, cuman kalau ukuran desa saya berpendapat itu lebih banyak kita kembalikan kepada arsitektur Jawa, karena nenek moyang kita itu membangun rumah itu ada 3 macam, rumah joglo, limasan, sama kampung. Nah, inilah yang harus kita pelihara, termasuk ini kan nilai budaya yang kita kembangkan. Kemudian kesenian juga harus kita support. Nah, dengan berbagai prestasi. Jadi hari ini kami punya 35 jenis kejuaraan, artinya prestasi. Baik itu tingkat daerah, nasional maupun internasional. Nah, kemudian kami dapat hadiah-hadiah itu, misalnya kita wujudkan gamelan. Ini pemberian dari Pak Gubernur. Karena kami dianggap bagus. Nah, kemudian diberi hadiah gamelan. Kemudian juga ada satu lagi satu panggon lagi gamelan yang itu pemberian dari Pak Bupati. Nah, kita tempatkan di kantor yang lama. Nah, kemudian juga kami mengembangkan kesenian misalnya kulintang. Kulintang itu dari Sulawesi kan, tetapi itu tetap kita kembangkan di sini. Mengapa? Karena kita konsepnya Nusantara. Dari Nusantara berbagai macam budaya memang kita kelola bersama di tempat ini. Jadi nanti tamu kita misalnya dari Aceh, Hadro, kita punya. Ada 63 kelompok seni di desa ini. Mantap. Jadi itu kemudian tidak aneh kawan-kawan. Kalau Anda tidak hadir sendiri ke desa Sri Mulyo, Anda tidak akan percaya. Kita akan sering melihat itu bangunan semacam ini. Itu biasanya itu pendopo kabupaten. Belum lagi itu saya nggak tahu itu nanti untuk apa itu kira-kira. Itu nanti untuk rumah gamelan. Dan itu masjid yang kami oleh pematung nasional kami diberi prasasti Al-Quran. Karena mereka yang ini Pak, ini apa ini? Nah, ini nanti kantor layanan terpadu. Ini bentuknya limasan. Kemudian kayu jati asli dari Bluro. Nah, ini panjangnya 14 meteran, nggak ada sambungannya semuanya. Kita dapatkan barang-barang ya kebetulan, dalam artian kebetulan kita butuh, ada orang jual. Oke, Pak Lurah, terima kasih. Jadi saudara-saudara, ini adalah bentuk kemandirian desa. Pak Lurah sudah mampu menjawab tantangan bagaimana peningkatan kualitas pemerintahan desa, bagaimana desa menjadi pemerintahan terdepan di negeri ini. Percayalah, ketika kepala-kepala desa di 74.965 minimal separuhnya seperti kepala desa Sri Mulyo ini, desa akan makin berdaya. Maka tidak enak, desa kuat, Indonesia saya. Terima kasih, jangan lupa ya like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengembangan industri pariwisata. Puncak desa juga? Ya, jadi di seputaran ini nanti kita bangun berbagai destinasi. Kami ada 19 destinasi. Nah, yang mau kita tuju adalah Pasar Kebon Pring. Ini dulu tempatnya sangat kumuh. Nah, sekarang menjadi pusat kunjungan. Unggulannya adalah kuliner. Nah, basicnya adalah sungai. Artinya wisata sungai. Kemudian penduduk setempat kita berdayakan untuk menyiapkan. Teman Sleman kan usut sih. Usut. Oh ya. Ini ada 2 unit mobil siaga. 3. 3 unit. 1 tapi mobil sampah. Dan 1 ambulans itu bisa disiapkan.